Salam belajar sambil berbagi. Buat kali ini sih kayaknya lebih ke sharing aja ya. Temanya income stream gitu. Kalau ini lebih ke sharing aja. Income stream seperti yang kita sadarin ya, kalau gua sebagai pekerja itu memang bakal lebih apa ya? Gua ngerasa lebih tricky mungkin ya. Mungkin teman-teman yang entrepreneur bisa sharing juga sih ya. Apakah lebih gampang pada saat jadi pengusaha income streamnya diperbanyak gitu kan dibandingin pekerja? Karena yang gua nggak bisa pungkirin adalah pekerja itu punya keterbatasan waktu gitu kan. 9 to 5 ya kan, kerjaan kita dari jam 9 sampai jam 5 itu udah melimit waktu kita tuh udah berapa jam tuh, 8 jam udah kepake buat kerja doang gitu kan. Nah kalau pengalaman gue sendiri terkait dengan income stream, gue kan pernah cerita ya di video gue yang potong gaji 40% ya kan. Nah itu di momen-momen itu tuh gue pernah ngambil side hustle lah, side hustle project-projectan gitu kan ya. Dulu gue sempet nyoba nih di kayak Upwork gitu, mungkin teman-teman tahu ya, Upwork, UPWORK, Upwork ya. Cuman di sana waktu itu gue nggak dapet apa-apa karena beatnya susah, dan yang ngebeat itu tuh banyak orang India gitu. Orang India gila-gilaan banget sih, maksudnya gue ngerasa gue ngebeat udah murah gitu kan. Let's say misalnya 5 dolar atau taruh misalnya 4 dolar gitu ya per jam misalnya ya. Terus orang India tuh bisa tuh nurunin lagi sampai ke yang kita nggak masuk akal gitu kan. Kan yang paling gampang sebenarnya buat ngitung per hour rates, gaji kalian aja, gaji kalian bagi 20 gitu kan. Terus abis itu kan kalian udah dapet sehari kalian tuh berapa, terus bagi 8 gitu kan. Itu dari situ aja gue udah istilahnya udah ngurangin gitu kan, tapi orang India masih bisa masih bisa ngasih lebih murah lagi. Nah makanya gue akhirnya ya udah pindah deh, jangan Upwork gitu kan. Gue nyoba yang Indonesia punya, namanya projects.co.id gitu kan. Itu UI-nya jelek banget temen-temen, busuk banget ya pokoknya deh. Tapi gue dapat 2 project dari sono gitu kan ya. Projectnya itu ada yang 3 bulan dulu nggak salah, 3 bulan terus dapat gaji, gue lupa 1,5 juta apa 2 juta gitu selama 3 bulan itu. Kayak ngelanjutin codingan gitu waktu itu pakai Django, pakai apa lagi ya, pakai Vue kalau nggak salah, singkat gue tuh. Itu gue pertama kali belajar REST Django pada saat itu juga tuh, jadi beneran kejar-kejaran antara gue nggak ngerti Django gitu kan. Django Python ya teman-teman ya, pemrograman, sambil belajar sambil ngerjain gue ya, karena beneran kagak ngerti gitu kan. beberapa berapa hari ya gue belajar ya, gue lupa, 2-3 hari. Nah itu ya teman-teman ya, kita nggak perlu dibilang 3 hari bisa nguasain Django atau sehari gue bisa nguasain Django itu luar biasa, nggak perlu dibilang kayak gitu. Karena kalian nanti bakal menemukan kalau pressure tuh tinggi banget gitu lah, deadline tuh tinggi banget, kita bisa tiba-tiba jadi jago aja. Itu emang nggak bisa dibohongin sih, kalau manusia kena tekanan tuh jauh lebih cepet dia berkembangnya gitu kan. Ya udah, balik lagi ya, gue dapat 2 jutaan per bulan atau 1,5 juta, gue lupa, per bulan. Terus abis itu ada juga project ngebikin apa ya, ngebikin account gitu, tapi automation berapa ribu account gitu gue bikinin pakai Python juga gitu kan. Automationnya gue lupa, account blogger atau apa, gue nggak ngerti deh. Pokoknya itu dapat 2 juta 2 juta 2 minggu ya. Jadi 2 minggu pengerjaannya, terus habis itu gue dikasih duit 2 juta gitu ya. Itu set hustle. Nah, kalau yang cuman 2 minggu itu masih oke gitu. Cuman mungkin yang bisa gue sharing di sini empat yang 3 bulan itu. Nah, yang 3 bulan itu capek sih teman-teman ya. Gue kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Jadi infrastructure engineer lah, ngurusin ya network gitu segala macem gitu kan. Terus habis itu gue jadi developer dari jam 5 sampai jam 12 malam, jam 1 malam kadang-kadang, kadang jam 2 malam, karena kan ini juga ya, belajar sesuatu yang baru gitu kan. Itu capek banget sih menurut gue sih. Dan ya bisa gue bilang sih ya alhamdulillah dapet duit gitu ya, cuman kayak nggak worth the time lah gitu ya, nggak, capek banget gitu, lebih capek daripada apa yang kita dapat gitu kan. Itu pengalaman gue gitu kan. Nah sebelum gue lanjut ke yang sekarang, gue compare dulu sama temen gue, karena gue punya temen yang sanggup 9 to 5, terus di sela-sela 9 to 5-nya itu dia masih ngerjain project yang lain after 9 to 5 ya. Jadi abis jam 5 gitu kan udah selesai nih kantor gitu kan, dia ngerjain project yang lain lagi dan masih jalan sampai sekarang. Mungkin itu kita bisa simpulkan tiap orang beda-beda. Ada yang tipikal kayak gue yang kayak nggak sanggup deh tiap hari tuh berjam-jam kerja terus itu kayak ngambilin duit kayak begitu. Ada juga mungkin yang sanggup gitu kan. Itu opsi pertama. Sharing yang pertama gitu kan. Sharing yang kedua, kalau sekarang gue ya udah 9 to 5 gitu kan, 9 to 5. Terus abis itu ya nikmatin waktu lah sama keluarga dan lain-lain gitu kan.
after 9 to 5-nya gitu kan. Nah kalau sekarang sih paling side hustle gua atau tambahan income stream gua dari musik sih. Kebetulan gua suka main musik gitu kan, hobi gitu kan, ya punya kemampuan lah walaupun biasa-biasa aja gitu kan. Kebetulan kemampuan yang biasa-biasa itu gitu kan, kalau kalau manggung perform itu tetap aja dibayar sama orang gitu ya. Jadi sekarang second income stream gue dari musik lah. Main income gue dari IT, income gue dari musik, walaupun mungkin nggak terlalu besar gitu, tapi tetap gue anggap sebagai second income gitu kan. Selain nggak terlalu besar, itu bikin happy juga gitu kan. Jadi kan ada ya namanya suka gitu ya. Gue suka main musik, ketemu sama orang, terus ngobrol di panggung, kita komunikasi secara musik gitu kan. Ada yang salah kita ketawain, gue salah diketawain orang, itu seru sih menurut gue kan. Terus abis itu juga dibayar gitu kan, oke lah gitu menurut gue sih. Jadi itu yang bisa gue sharing ya. Yang pertama, gue udah sempet ngalamin kerja terus ditambah kerjaan lagi di setelahnya gitu kan, side hustlean project, itu ternyata gue nggak sanggup gitu kan. Nah kalau sekarang gue kerja IT kan cukup menghabiskan otak kiri gitu kan, jadi gue menyenangkan diri gue di musik sambil nyari eh, tambahan kecil-kecilan juga gitu. Jadi itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat gitu. Jadi teman-teman juga semangat menambah income stream kalau memang memungkinkan, dan kerjaannya juga yang ya masih ada waktu lah untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan. Dan jangan lupa juga nge-upgrade diri kita sendiri juga ya, selain nambah income stream. Semoga bermanfaat.